klan Ba'alawi, karena kalau tidak dipantau terus ini akan membahayakan. Membahayakan gimana? Anda kok benci sekali dengan Habib? Kan kurang lebih seperti itu komentarnya. Benci atau tidak benci, sayang atau tidak sayang, atau apalah istilahnya, itu tidak penting. Yang terpenting ini bagaimana mereka, para habaib ini, tidak melakukan doktrinisasi kepada para masyarakat Indonesia, ya, yang akhirnya mereka kehilangan keindonesiaannya sebagai suku Jawa, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Kalimantan, sebagai seorang Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Intinya Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak lupa, dan akhirnya mereka juga tidak minder dengan tradisi atau kebudayaan leluhurnya masing-masing. Dengan adanya doktrinisasi dari para habaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konten kreator Trahwali Songo yang membahas tentang nasabnya klan Ba'alawi, yang katanya dan dipastikan rata-rata konten kreator ini tidak mempunyai ilmu di bidang nasab. Itu bagaimana nanti pertanggungjawaban dari semua ucapannya yang membahas tentang nasab klan Ba'alawi, nasab yang suci, nasab yang sangat-sangat dihormati, nasab yang sangat dimuliakan, nasab yang itu merupakan langsung dari Nabi Muhammad SAW, terus dihina, dicaci maki. Nanti konten kreator itu bagaimana ya pertanggungjawaban atas ucapannya ketika di akhirat nanti? Itu komentar yang sering ada di kolom komentar Awi Kertapati Channel, dan mungkin saja di akun-akun Trahwali Songo yang membahas tema yang sama mengenai nasab klan Ba'alawi. Memang ini agak sulit dijawab. Kenapa agak sulit dijawab? Karena ya kita tidak punya pengalaman di akhirat. Kita masih tetap di dunia. Dan kenapa nasab klan Ba'alawi itu memang harus disuarakan, harus digaungkan terus? Ya sebetulnya sederhana. Meskipun mungkin saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain yang tergabung dalam Trahwali Songo yang selama ini membuat konten mengenai nasab klan Ba'alawi ini tidak punya ilmu mengenai nasab. Tapi bukan itu membuat kami juga minder, merasa berkecil hati. Ya akhirnya meskipun dibully tiap hari, tidak punya ilmu, ngomong nasab, sholat aja nggak pernah, baca Al-Quran aja belepotan. Kenapa kenapa bahas nasab? Yang jelas-jelas nasab itu adalah suci, agung, mulia. Kita tidak dari sudut pandang itu, saudara. Ini bukan curhat loh, ntar diklaim lagi soal ini nanti di framing sebagai curhat. Enggak lah, ya memang kita nggak punya ilmu mengenai nasab, jujur aja. Kita juga tidak punya keahlian secara pasif mengucapkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Soal ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dan semua yang terkait dengan syariat Islam, ya monggo aja dinilai aja terserah. Karena mohon maaf, saya pribadi, ibadah itu ibarat ini urusan privasi. Saya sholat atau enggak, saya puasa atau enggak,
saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk berzakat, untuk berzakat tiap tahun itu tidak perlu di-share karena itu menjadi urusan pribadi yang urusannya dengan yang menciptakan saya. Wah, ini cuman alasan saja. Ya memang kita tidak pernah, ini ya, mungkin ini yang membedakan pandangan-pandangan kita dengan pandangan-pandangan orang-orang yang memang sudah dikondisikan bagaimana pakem dalam memaknai syariat Islam. Ya, soalnya kehidupan ini kan beraneka macam, saudara. Tidak hanya kehidupan yang itu hanya skupnya pondok pesantren. Tidak hanya hidup yang skupnya institusi atau perguruan tinggi yang berbasis agama, khususnya agama Islam. Di dunia ini kan macam-macam kondisinya, situasinya. Dan ya mungkin ini yang membedakan antara yang saya sebut tadi, bahwa istilah Jawa itu tetap kita pakai, yaitu apa? Empan nggo papan. Jadi tempatnya di mana, ya kita harus menyesuaikan. Itu kita adaptasinya mungkin lebih cepat daripada orang-orang yang memang terkondisi untuk di dalam satu dunia aja. Tidak mencoba keluar dari dunianya bahwa hidup ini sangat luas sekali. Bahwa hidup ini juga banyak sekali beraneka macam karakter orang, beraneka macam kejadian, yang itu tidak bisa digeneralisasi menurut apa yang kita anggap benar, atau istilahnya pembenaran, ya nggak bisa. Semua ini adalah relatif. Nah, ketika kita itu memahami tentang relativitas kehidupan ini, ya hidup itu beraneka macam. Istilah benar ini juga benar secara pribadi, itu juga belum tentu benar menurut pendapat orang lain. Pendapat orang lain pun juga belum tentu benar menurut pendapat orang lain juga. Benar secara umum itu juga belum tentu benar secara pribadi. Benar secara pribadi itu juga belum tentu juga benar secara umum. Semua relativitas yang ada. Hidup adalah menafsirkan sebuah kejadian-kejadian. Dan tafsirannya tentu saja akan berbeda-beda. Itu jelas, itu real. Dan kebenaran, jelas kan, kita sudah sepakat kan, bahwa hanya kebenaran Allah lah yang benar-benar itu merupakan kebenaran sejati. Tentu saja kita sudah sepakat dengan hal itu. Nah makanya, kenapa klan Ba'alawi atau para habaib ini terus dikumandangkan, terus disuarakan, terus dibikin konten-konten dengan variasi judul dan tema. Kenapa? Apakah hanya unsur kebencian saja menjadi alasan? Apakah hanya unsur ingin membegal nasab saja menurut klan Ba'alawi? Atau ada tujuan lain? Kalau menurut perspektif dari para tokoh yang sering saya ajak bicara, tokoh-tokoh yang tentu saja garis lurus, sepemahaman, tegak lurus dengan tesis Kiai Haji Maduddin, dengan pernyataan-pernyataan Gus Puat Leret, bahwa sebetulnya persoalan rungkatnya nasab klan Ba'alawi dalam konteks pembahasan nasab ini sudah selesai. Tapi selesai bukannya finish, bukannya itu akhirnya happy ending, bukan. Tetap saja, kalaupun ada intelektual muda dari Terah Wali Songo yang terus membahas, mencari tahu dan menggali terus tentang periwayatan nasab klan Ba'alawi yang ditulis dalam bentuk kitab, yaitu
tidak ada masalah. Tapi secara pembahasan itu sudah selesai. Alasannya apa? Karena memang dari pihak yayasan yang menaungi nasab klan Ba'alawi ini sebagai Habib yang mengklaim turunan sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah menanggapi secara formal mengenai tesis Kiai Haji Madudin ini. Bahkan disurati berapa kali ini. Sampai hari ini pun tidak ada balasan dari yayasan yang menaungi, yang mengeluarkan paspor Habib kepada orang-orang itu, klan Ba'alawi itu. Jadi sudah clear pembahasan dalam konteks sejarah-sejarah yang dibukukan dalam bentuk kitab ataupun manuskrip. Nah, yang belum kelar itu dalam perspektif DNA, itu belum kelar. Karena hanya Dr. Sugeng Sugiarto yang membahas mengenai nasab dalam perspektif DNA ini. Dan hanya sendirian. Dan tidak ada tokoh lain yang sepemahaman dengan Dr. Sugeng Sugiarto membuat konten-konten dalam bentuk edukasi mengenai DNA-nya para klan Ba'alawi yang sudah kita tahu bersama, haplogrupnya G, M sekian, yang di situ adalah masuk daripada DNA-nya Yahudi Askenazi. Dan Mbah Mufid pun juga sering melontarkan narasi-narasi seperti itu bahwa klan Ba'alawi itu adalah Yahudi Askenazi. Ini akan menjadi momentum yang terus-menerus menjadi fundamental para konten kreator dari Trah Wali Songo ini untuk terus menyuarakan tentang klan Ba'alawi, tapi dalam perspektif lain. Artinya apa? Dalam perspektif bagaimana terus memantau gerak-gerik atau langkah-langkah klan Ba'alawi ini. Contoh saja ketika melakukan dakwah di majelis-majelis taklim yang dibuatnya hampir kurang lebih ya puluhan tahun ini, kemudian acara-acara haul yang diselenggarakan yang rutin, mungkin sebulan, 2 bulan, dan seterusnya, ini akan terus dipantau oleh para konten kreator Trah Wali Songo, karena akan terus dilihat bagaimana perubahannya. Apakah tetap akan melakukan doktrinisasi kepada para muhibin-muhibinnya tentunya, atau para masyarakat yang baru masuk, mungkin secara kebetulan, mengikuti acara majelis taklim atau haul yang diselenggarakan oleh klan Ba'alawi atau para Habib itu. Nah, ini fungsi daripada konten kreator Trah Wali Songo ini terus mengikuti gerak-gerik atau langkah-langkah klan Ba'alawi, karena kalau tidak dipantau terus ini akan membahayakan. Membahayakan gimana? Anda kok benci sekali dengan Habib? Kan kurang lebih seperti itu komentarnya. Benci atau tidak benci, sayang atau tidak sayang, atau apalah istilahnya, itu tidak penting. Yang terpenting ini bagaimana mereka, para Habib ini, tidak melakukan doktrinisasi kepada para masyarakat Indonesia, ya, yang akhirnya mereka kehilangan keindonesiaannya sebagai suku Jawa, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Kalimantan, sebagai seorang Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Intinya Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak lupa, dan akhirnya mereka juga tidak minder dengan tradisi atau kebudayaan leluhurnya masing-masing. Dengan adanya doktrinisasi dari para habaib ini. Lagi-lagi loh, kenapa Anda itu benci banget sih dengan habaib loh? Ini
saya bilang tadi bukan persoalan benci atau sayang atau dan ini nggak penting. Diksi-diksi yang dibentuk oleh klan Mbak Alawi dengan melalui konten kreatornya ini tidak penting. Benci tidak penting, benci saya tidak penting. Konten kreator Trawali Songo ini terus memantau. Karena doktrin-doktrin yang dilontarkan dan coba terus ditanamkan kepada otak kepada muhibin-muhibinnya dan masyarakat Indonesia ini menjadi sebuah teologi. Ini sangat berbahaya sekali. Duh, contohnya apa? Ya Anda sudah bisalah membaca data bagaimana klan Mbak Alawi ini atau mendoktrinisasi ini sudah bukan lagi bahaya-bahaya yang linier atau bahaya-bahaya yang ringan, tapi ini sudah masuk kategori laten gitu loh. Doktrinisasi klan Mbak Alawi ini sudah masuk kategori bahaya laten. Kenapa? Laten, lu kok kayak PKI saja loh. Istilah laten ini tidak terfokus, tidak terkonsentrasi, atau tidak menjadi baku kepada kata PKI. Anda nggak ngerti ya bagaimana yang sebenarnya yang dimaksud bahaya laten itu. Tersembunyi, diam-diam, senyap, tapi terus digelorakan tentang teologi tertentu kepada masyarakat yang mengikuti kelompok tertentu dan menjadikan kelompok tertentu ini sebagai falsafah hidupnya, yang ketika nanti diklik enter untuk sesuatu membahayakan bangsa ini, mereka sudah gampang digerakkan. Itu loh yang namanya bahaya laten di situ. Dan ini sangat berbahaya sekali. Gitu loh. Inilah alasan kenapa klan Mbak Alawi, para habaib, terus kita pantau gerak-geriknya, langkah-langkahnya, yang sebagian konten kreator terus berkomunikasi dengan para ketua PCNU di wilayah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.